Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada pada Google Classroom. Lalu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, siapkan alat tulisnya agar nanti jika ada yang penting dalam video bisa langsung kalian catat. Baik, pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi 4.2 yaitu menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Nah, anak-anak perhatikan gambar pada layar. Gambar apa yang kalian lihat? Ya, betul, itu adalah gambar tangga. Nah, tangga adalah salah satu penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Karena agar membuat tangga ini mudah dinaiki dan nyaman dan aman, tentunya kemiringan pada tangga haruslah tepat. Nah, disinilah manfaat kita mempelajari persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian pada materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, ingatkah kalian dengan bentuk umum persamaan garis lurus? Ya, betul. Persamaan garis lurus yaitu adalah Y sama dengan MX tambah C. Dengan Y dan X adalah variabel, M sebagai nilai kemiringan atau gradien, dan C adalah nilai konstanta. Nah, jika melewati satu titik X1, Y1 dengan memiliki gradien, maka persamaannya yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Nah, sehingga kemiringan ini adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal per perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Nah, biasanya dalam bidang kartesius, vertikal itu adalah sumbu Y dan horizontal itu adalah sumbu X. Oke, selanjutnya kemiringan persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di sini dalam menentukan kemiringan atau gradien ialah M sama dengan M ini adalah gradien ya, ini adalah simbol gradien atau kemiringan. Notasinya sama dengan negatif koefisien X per koefisien Y sama dengan negatif A per B. Nah, jadi A dan B itu adalah nilai koefisien X dan nilai koefisien Y. Nah, ini adalah contoh dari menentukan kemiringan persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Gradien garis dengan persamaan 2X kurang Y kurang 5 sama dengan 0 adalah, nah kita tentukan dulu, kita ketahui dulu nilai A sama dengan 2, nilai B adalah negatif 1. Karena di sini tidak dituliskan hanya negatif Y, maka koefisiennya adalah negatif 1 dan C sama dengan negatif 5. Nah, kita masukkan rumusnya, kita masukkan ke dalam rumus yang ada di sini. M sama dengan negatif A per B sama dengan negatif 2 per negatif 1 sama dengan 2. Baik, selanjutnya itu adalah menentukan kemiringan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan melewati titik X1, Y1. Nah, perhatikan gambar di sini. Nah, di sini kedua gambarnya melalui titik 0,0 atau melalui titik pusat pada koordinat. Lalu juga melewati salah satu titik di sini. Di sini 1,2 berarti titiknya ada di sini. Lalu kalau yang ini negatif 1,2. Nah, titiknya ada di sini yang merah ya. Nah, dengan menentukan cara menentukan gradiennya yaitu M sama dengan Y1 per X1.
Nah, karena kita tadi sudah belajar di awal, Ibu ingatkan di awal bahwa ini persamaannya kan Y sama dengan MX tambah C. M ini adalah sebagai gradien. Sehingga pada persamaan ini bisa langsung kita lihat gradiennya adalah 2. Nah, walaupun bisa juga kita menggunakan kalau diketahuinya yaitu titik, salah satu titik, bisa kita menggunakan ini. M sama dengan Y1 per X1. Y1-nya adalah 2, X1-nya adalah 1. Sehingga 2 per 1 sama dengan 2. Nah, itu tadi gradiennya. Kalau yang contoh kedua ini, nah, kita ketahui Y1-nya adalah 2, X1-nya adalah negatif 1. Sehingga 2 per negatif 1 adalah negatif 2. Nah, gradiennya adalah negatif 2. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Jika koefisien X pada persamaan Y sama dengan 2X ini, koefisien X-nya kan positif. Maka gambar grafiknya yaitu adalah miring ke kanan. Jika koefisiennya negatif, maka grafik atau kemiringannya menuju arah ke kiri. Nah, ini sudah Ibu sampaikan kan ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sini. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan 2X kurang 4. Maka sudah bisa langsung kita ketahui bahwa gradiennya adalah 2. Nah, tapi kalian harus ingat jika persamaannya berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, begitu pula dengan yang ini, langsung kita bisa ketahui bahwa nilai gradiennya adalah negatif 2. Nah, kemiringan persamaan garis melalui dua titik, X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, ini adalah salah satu contoh jika digambarkan pada koordinat kartesius. Nah, menentukan gradiennya yaitu dengan cara M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ibu ingatkan lagi, M ini adalah gradien atau kemiringan. Nah, sama dengan ini harusnya ini tidak ada ya. Nah, ini bukan. Ini ditinggal saja. Nah, contohnya yaitu adalah gradien garis lurus yang melalui titik 5,2 dan negatif 1,8 adalah, nah diketahui dari soal ini X1-nya adalah 5. Nah, ini tadi harusnya tidak ada ya yang ini. Nah, gradien garis lurus yang melalui titik 5,2 dan negatif 1,8 adalah, langsung bisa kita ketahui X1-nya adalah 5, X2-nya adalah negatif 1, lalu Y1-nya adalah 2, Y2 sama dengan 8. Nah, langsung bisa kita masukkan ke dalam rumus. Y2 adalah 8, Y1 2, X2 negatif 1, X1 adalah 5. Jadi 8 kurang 2 per negatif 1 kurang 5 sama dengan 6 per negatif 6 sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 ini adalah gradien garis lurus yang melalui titik 5,2 dan negatif 1,8. Nah, selanjutnya coba kita selesaikan masalah berikut. Nah, perhatikan gambar 4.10 ini. Menunjukkan serambi belakang sekolah. Sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda akan dibangun untuk memudahkan mereka. Jika panjang jalan yang akan dibangun 7 meter mulai bibir beranda, apakah memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda? Nah, berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Coba kalian perhatikan kembali gambar ini. Nah, di
tinggi beranda dari lantai dasar adalah 90. Dari lantai ke beranda. Nah, tingginya 90 bisa kita ketahui ya. Dan panjang jalan pada bibir beranda adalah 7 meter atau 700 cm. Nah, yang di sini ya, panjang jalan pada bibir beranda. Panjang jalan pada bibir beranda. Sehingga kemiringan jalan akan dibangun dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Di awal tadi, kemiringan adalah sama dengan perubahan panjang sisi tegak, tinggi beranda yang tadi, lalu perubahan panjang sisi mendatar atau panjang jalan dari bibir beranda. Tadi kan kita ketahui, tinggi berandanya adalah 90 per jalan bibir beranda adalah 700. Jadi 9 per 70 sama dengan 0,129. Jadi jalan yang dibangun memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda karena kemiringan jalan yang akan dibangun kurang dari 0,15. Nah, sebagai pengetahuan tambahan agar kalian tahu bahwa di negeri kanguru yaitu Australia memiliki peraturan perundang-undangan untuk kemiringan suatu jalan atau lintasan. Nah, misalnya di sini kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15. Jadi, yang kita selesaikan tadi memenuhi persyaratan. Nah, selanjutnya untuk menentukan panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda, maka kemiringan jalan yang dianjurkan adalah 0,15. Misalkan panjang jalan terpendek yang diminta adalah X, sehingga dilakukan penghitungan sebagai berikut. Nah, ini kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak per perubahan panjang sisi mendatar. Kita substitusikan, kemiringannya tadi adalah 0,15 sama dengan tinggi berandanya adalah 90. Lalu yang kita cari adalah panjang jalan terpendek. Ini kita misalkan dengan X. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan X. Jadi 0,15 dikali X sama dengan 90 per X dikali X sehingga jadi sisa 90. Nah, lalu kedua ruas ini kita bagi lagi dengan 0,15. 0,15 kali X bagi 0,15 menyisakan X sama dengan 90 dikali 0,15 ialah 600 sehingga didapatkan nilai X sama dengan 600. Jadi panjang jalan terpendek dari bibir tangga adalah 600 cm atau 6 meter. Nah, itu tadi penjelasan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jika ada yang masih kurang paham dengan materi bisa ditanyakan pada forum Google Classroom atau grup WhatsApp. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan nanti. Terakhir dikumpulkan pada hari ini pukul 9 malam, pukul 21 WITA ya. Lalu pertemuan berikutnya jangan lupa juga untuk mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu 4.3 bentuk persamaan garis lurus yang memiliki kemiringan M dan melewati titik X1, Y1. Kalian harus tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.